keberatan itu ditetapkan sebagai tersangka. Atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. KPK minta maaf ke Panglima TNI penetapan tersangka Kabasarnas Henry Alfiandi tak sesuai prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta maaf kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono karena telah menangkap tangan dan menetapkan tersangka pejabat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari lingkup militer. Untuk diketahui, KPK sebelumnya menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi setelah menangkap tangan bawahannya Letkol TNI Afri Budi Cahyanto. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, pihaknya memahami semestinya penanganan dugaan korupsi Henry dan Afri ditangani oleh Pusat Polisi Militer TNI. Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu, ternyata tim mengetahui adanya anggota TNI dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK. Di sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan pada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI. Atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan, dan ke depan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pernyataan ini Tanak sampaikan usai menggelar audiensi dengan sejumlah petinggi militer termasuk Komandan Pusom TNI Marsikal Muda R. Agung Handoko. Menurut Tanak, saat melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada Selasa 25 Juli lalu, tim KPK memahami Afri merupakan prajurit TNI. Hingga akhirnya KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan. Letkol ADM Afri Budi Cahyanto hingga satu di antara tersangka yakni Kepala Basarnas RI Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi. Adanya proses tersebut dianggap TNI menyalahi ketentuan yang berlaku. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsda Agung Handoko mengatakan, yakni ketentuan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kepala Babinkum TNI Laksda Kresno Buntoro juga menjelaskan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit aktif tunduk pada ketentuan undang-undang tersebut dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Di dalam Undang-Undang Peradilan Militer, kata dia diatur mengenai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, hingga pelaksanaan eksekusi. Selain itu, kata dia diatur juga dengan tegas terkait penyelidikan, penangkapan, dan penahanan. Di sisi lain, Marsda Agung Handoko juga mengatakan saat ini Kepala Basarnas Marsda Henry Alfiandi dan Korsminnya, Letkol Afri Budi Cahyanto belum ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini, Puspom TNI baru mendapat laporan resmi dari KPK terkait penetapan tersangka 2 prajurit aktif TNI dalam kasus dugaan suap terkait sejumlah proyek di Basarnas. Laporan resmi dari KPK berupa laporan polisi tersebut, kata Agung, baru diserahkan kepada pihaknya pada Jumat 28 Juli pukul 10.30 siang ini. Sehingga kata dia, proses hukum terhadap 2 perwira aktif TNI tersebut baru bisa dilakukan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!